Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing akademik beserta dosen penguji UKIN, perkenalkan saya Warniah, mahasiswa PPG Kemenag dalam jabatan Batch 2 Guru Pendidikan Agama Islam, nomor induk mahasiswa 2530112375. Asal LPTK UIN Siber Senurjati Cirebon. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran materi pelajaran pendidikan agama Islam, materi pelajaran bab 4 yaitu tentang menebarkan Islam dengan damai melalui dakwah, khutbah dan tablik. Kelas 11 semester 1. Asal instansi saya dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Sudah pada sarapan? Sudah pada belajar sebelumnya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa biasanya? Silakan. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa kira-kira hari ini temanmu yang tidak berangkat? Kenapa itu Sabian? Terus Gali? Oh, tidak ada keterangan. Kita doakan semoga Sabian lekas sembuh dari penyakitnya, lekas sehat dan bisa berangkat sekolah lagi ya. Ya, untuk kali ini pembelajarannya itu bab 8 tentang menebarkan Islam dengan dakwah, khutbah dan tablik. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kita pelajaran agama ada profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ayo siapa yang mau ke depan untuk memimpin? Boleh siap. Rizky boleh ke depan. Ya. Bangun. Garuda Pancasila. Kompetensi capaian pembelajarannya yaitu Ibu ambil fikih peserta didik memahami ketentuan khutbah, tablik dan dakwah ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 3 ya tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik menjelaskan konsep dakwah, khutbah dan tablik sesuai syarat. Yang kedua, peserta didik menganalisis nilai kesantunan dan kedamaian dalam berdakwah. Yang ketiga, peserta didik mempraktikkan penyampaian dakwah singkat atau khutbah atau tablik ya secara santun dan damai. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyebut minimal 3 prinsip dakwah dan dengan santun dan damai. Yang kedua, peserta didik menyajikan contoh khutbah ya. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap toleransi dalam diskusi.
Ada 3 pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Siapa yang bisa menjawab tinggal acungkan tangan, nanti Ibu ke sana ya. Yang pertama, mengapa Rasulullah selalu berdakwah dengan cara lembut meskipun ditentang? Oke, sebutkan nama dan jawabannya ya. Nah, nama dan jawaban. Nama saya Sani Winuri Mumtaza. Jawabannya karena memang sifat Rasulullah itu lembut dan untuk menarik hati para umatnya dan mempersatukan orang-orang dalam dakwanya serta untuk menghindari penolakan dan mempermudah penerimaan risalah Islam. Ya, betul? Ya, tepuk tangan dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita melihat dulu tayangan video tentang penyebaran dakwah damai dari Rasulullah ya. Ya, di sini kita ngebahas dulu pembelajarannya ya, yaitu tentang pengertian dakwah. Apa sih pengertian dakwah itu? Dakwah adalah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak, menyeru ya kepada jalan yang Allah, yang diridhoi Allah ya, melalui ucapan, tulisan maupun teladan ya. Itu pengertian dakwah. Perbedaan tabligh dengan dakwah kira-kira ada yang tahu tidak? Kalau dakwah itu seperti apa? Kalau tabligh itu seperti apa? Kalau tabligh sama dengan dakwah itu sama, menyeru atau memanggil atau mengajak ya. Tapi kalau dakwah itu dengan skala audiensnya masih sedikit ya, itu. Kalau tabligh itu biasanya melibatkan audiensinya banyak seperti tabligh akbar. Prinsip dakwah santun menurut Al-Qur'an yaitu ada di surat An-Nahl ayat 125 yang artinya yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Bantulah. Dari ayat tersebut 3 prinsip dakwah yang penting, yaitu ada apa aja? Yang pertama, hikmah yaitu kebijakan dalam menyampaikan dakwah ya. Ada hikmah. Terus contohnya Nabi Muhammad dalam menghadapi orang-orang yang lebih kasar, beliau sabar. Yang kedua yaitu mauizah hasanah, yaitu nasihat yang baik, mengajak dengan kelembutan tanpa menyakiti hati orang lain. Contohnya Nabi menyeru, mudahkanlah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit dalam berdakwah. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk mengajak atau menyeru dalam kebaikan. Jangan mempersulit atau dipersulit saya untuk berdakwah. Yang ketiga yaitu mujadalah billati hiya ahsan. Berdebat atau berdialog dengan cara terbaik, tidak menggunakan kekerasan atau hinaan. Ya. Selain itu, prinsip tambahan yang sering ditemui dalam literatur dakwah yaitu 1, sabar ya. Kesabaran dalam proses berdakwah menghadapi penolakan dan tantangan. Yang kedua, lemah lembut atau santun. Sikap ini akan menghias setiap tindakan dakwah dan menarik hati orang lain ya. Teladan Rasulullah dalam dakwah damai yaitu yang tadi kita lihat, tonton bareng-bareng ya, bahwa bagaimana caranya Rasulullah berdakwah dengan damai melalui perjanjian Hudaybiyah, ya kan? Yang selanjutnya yaitu fungsi khutbah. Fungsi khutbah yaitu pembentukan akhlak, etika dan karakter jamaah menyampaikan pesan perdamaiannya. Yaitu dengan contoh temanya, kalau khutbah itu Islam dan toleransi antar umat beragama. Yang selanjutnya moderasi Islam dan ancaman ekstrim ya. Yang ketiga, peran kaum muda dalam menyebarkan kedamaian. Yang keempat, menjaga keharmonisan sosial dalam keberagaman ya.
Sebelum kembali ke tugas, kita berdiskusi nanti ya. Ada ice breaking dulu biar kita semangat. Ya. Ayo bareng-bareng kita berdiri. Yang mau mimpin siapa di depan? Biar tidak ngantuk ya. Nanti di LKPD itu ada kasus nyata ya. Tadi kasus nyata nanti kamu cari caranya seperti apa, terus pengumpulan datanya, terus analisis dan sintesis kelompok, menganalisis tentang prinsip dakwah seperti apa ya yang santun, dan menyiapkan contoh dakwahnya singkat. Terus setelah sudah berhasil atau sudah terkumpul, sudah selesai tugasnya tentang studi kasus itu, 2 ya, studi kasus, nanti presentasi kelompok, dan membuat khutbah bagi laki-laki yang singkat, dan kalau perempuan dakwah. Kalau sudah selesai masing-masing kelompok bisa mempresentasikan ya. Ya, siapa ketua kelompoknya bisa maju ke sini untuk lembar RKPD-nya ya. Kelompok 3 Fatur, nanti dilihat di situ kelompoknya, ditulis kelompok berapa, anggotanya siapa-siapa aja ya. Terus nanti hasilnya seperti apa. Hasilnya bisa di belakangnya atau di kertas lembar bisa. Ya, ini tentang bagaimana prakteknya, kayak ini kan ada pemahaman tentang studi kasus ya. Terus membuat buat khutbah atau tablik ya. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Selama 60 menit. Kalau sudah selesai nanti siapa yang sudah selesai baru presentasikan. Oke, siap? Dengan kelompoknya. Ayo berbareng dengan kelompoknya. Kasusnya kan tentang seorang siswa membuat konten dakwah di medsos ya, tetapi mendapat komentar atau kritikan negatif. Bagaimana cara menyampaikan secara santun? Iya, bagaimana merespon secara santun, membalas ya. 3 menit lagi ya. Ya, 3 menit lagi. Presentasi. Sudah? Ayo, siapa yang udah siap maju? Ayo, boleh. Kelompok 1 dulu ya. Apa yang mau dibahasnya? Apa yang mau dibahasnya tentang apa dulu? Nih, dengarkan, perhatikan. Jadi yang bakal saya bahas di sini, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Rizky Maulana dari kelompok 1. Saya di sini mau ngebahas hasil diskusi dari kelompok saya tentang komentar negatif terhadap konten dakwah di media sosial. Jadi jawaban studi kasus yang tadi udah kita cari, yang pertama itu caranya untuk meresponnya itu tetap tenang dan tidak emosional. Jangan langsung balas dengan kata-kata kasar atau marah, karena itu bisa memperburuk suasana. Terus yang kedua, balas dengan sopan dan bijak. Misalnya bilang terima kasih atas masukannya. Semoga kita bisa saling mengingatkan dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, ambil sisi positifnya. Mungkin aja ada kritik yang bisa dijadikan bahan perbaikan untuk konten berikutnya. Dan yang keempat, jangan memperpanjang debat,
Kalau komentarnya mengarah ke kebencian, lebih baik diabaikan atau dihapus dengan sopan. Kesimpulannya, komentar negatif terhadap konten dakwah di media sosial sebaiknya dihadapi dengan sikap yang sabar, santun, dan penuh hikmah. Pendakwah tidak perlu membalas dengan emosi, melainkan tetap berbuat baik, mengambil sisi positif dan kritik, dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk berdakwah dengan cara yang lebih bijak dan lebih menarik. Ya, tepuk tangan hasilnya dari kelompok 1. Terus yang selanjutnya yaitu siapa mau membawakan dakwah, tablik dan khutbah. Kelompok 1 boleh maju. Andika maju. Ya, nih. Kan ini kan inna alhamdulillah. Iya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah diberikan kita hikmat, iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim Kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, seringkali tanpa sadar kita ngomong sembarangan, mengejek atau menyakiti orang lain lewat kata-kata. Padahal dalam Islam menjaga lisan itu penting banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dari hadis itu kita diajarin kalau diucap kita harus bermanfaat, kalau enggak mending diam saja, biar gak nyakitin orang lain dan gak nambah dosa. Maka dari itu, yuk kita sekarang bisain ngomong yang baik, lembut, dan membawa kebaikan buat diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, segitu saja doa dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Dika sudah membawakan dakwanya dengan judul apa? Yang berjudul menjaga lisan. Menjaga lisan. Untuk kegiatan inti pembelajaran kita kali ini untuk bab 4 tentang menebarkan Islam secara damai dengan dakwah, khutbah dan tablik. Alhamdulillah sudah selesai ya. Ibu mengevaluasi tentang dakwahnya. Tadi dakwah sudah bagus untuk penyampaian, tapi masih ada kurang sedikit lah, kayak kurang tadi Ibu lihat kayak masih grogi ya gitu Rizky ya. Terus untuk khutbah Ibu nilai tadi itu tidak adanya doa untuk penutup ya tidak. Harusnya khutbah itu ada setelah mukadimah ada bagus, tapi untuk penutupnya belum ada, kurang ya. Misalkan dengan biasanya kalau khutbah Jumat tuh Allahumma gfir ya, doanya seperti itu kan. Terus ditutup dengan membacakan hamdalah atau bagaimana ya. Terus tentang tablik itu sudah bagus, ada prolognya, ada inti yang disampaikan seperti apa, terus ada doa penutupnya. Untuk kedepannya kita bisa harus lebih belajar memahami tentang materi apa yang akan disampaikan, terus kita akan mempraktekannya seperti apa. Kita harus selalu belajar bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari Al-Quran ya, karena ada kaitannya dengan doa-doa atau surat-surat yang akan diambil dari
pembelajaran tersebut. Untuk bab 4 ini kan suratnya An-Nahl kan yang diambil An-Nahl 125. Kesimpulannya kesimpulan dengan tadi kita belajar ini yaitu ada artinya dari dakwah. Dakwah itu adalah mengajak pada kebaikan sesuai syariat. Contohnya mengajak teman melakukan sholat, ya, berdiskusi keislaman dan santun. Misalnya membahas tentang ayat ayat Quran berapa, ya, misalkan An-Nahl tentang hadisnya seperti apa, tentang dakwah, ya kan, itu bisa dikumpas bersama. Terus yang selanjutnya itu tentang khutbah. Khutbah yaitu ceramah keagamaan khususnya pada sholat Jumat atau Id, ya, Idul Adha, Idul Fitri, menekankan pesan damai dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang ketiganya itu tentang apa? Tablik. Tablik yaitu menyampaikan ajaran Islam secara luas. Yang kedua, bisa melalui media sosial, ya, seminar atau kegiatan masyarakat dengan cara santun dan penuh hikmah. Kalau tablik itu melibatkan audiensi atau masyarakat yang banyak. Kalau misalkan dakwah mah dengan sedikit bisa. Kalau khutbah itu bisa dilakukannya hanya di masjid, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya yaitu ada dua, ya. Satu, menyebarkan Islam adalah amanah mulia, ya, yang harus dilakukan dengan penuh hikmah, kelembutan dan kedamaian. Dakwah, khutbah, dan tablik merupakan sarana penting untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Yang kedua, dakwah menuntut keikhlasan serta cara yang santun agar pesan Islam dapat diterima dengan baik. Khutbah menjadi media resmi yang bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing jamaah menuju ketaatan kepada Allah. Sedangkan tablik menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran secara jelas, tepat, dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga yaitu melalui ketiga bentuk ini, Islam mengajarkan bahwa menyebarkan agama tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau pemaksaan, melainkan dengan argumentasi yang baik, teladan, akhlak mulia, dan semangat persaudaraan. Dengan demikian, generasi muda diharapkan mampu menjadi dai-dai yang berakhlak karimah, menjaga persatuan, serta menebarkan rahmat Islam bagi seluruh umat manusia. Ya. Ya, itu adalah rangkuman atau kesimpulan dari materi. Untuk kedepannya, untuk tugas di rumah, yaitu catat nanti disampaikan pada pembelajaran berikutnya. Ya. Tugasnya yaitu membuat konsep, membuat konten dakwah, ya, membuat konten dakwah singkat, dan kalau bisa di tag ke IG masing-masing, tapi bisa dilihat sama ibu, ya kan? Ada kan punya IG masing-masing kan?
Kalau nggak, nanti ibu kasih tahu IG-nya. Ya, kita ke IG masing-masing. Terus tag juga ibu ya. Nanti ibu juga dikasih tahu IG-nya apa. Yang kedua, ada tugasnya dua. Tugasnya dua yaitu yang keduanya buatlah peta konsep. Peta konsep ya, bukan poster. Peta konsep dakwah dengan santun, dakwah dengan santun dan damai, dengan memperhatikan perbedaan dan persamaan antara dakwah dan tabligh. Ya. Buatlah peta konsep. Buatlah peta konsep tentang dakwah ya atau tabligh dengan bahasa yang santun melalui perbedaan dan persamaan tersebut. Ya. Namanya peta konsep kan berarti ada cabang-cabangnya melalui perbedaannya seperti apa, persamaannya seperti apa, ya kan? Pakai bahasanya seperti apa, ya. Antara dakwah dan tabligh itu kita harus menggunakan bahasanya yang sopan santun, damai seperti apa, ya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Tadi yang tugas untuk penilaian dikumpulkan. Penilaian yang tadi asesmen, penilaian mandiri, penilaian kelompok, teman-teman kamu yang tadi maju ke depan dinilai seperti apa, ya kan? Boleh dikumpulkan kembali. Satu lagi. Oh iya. Sabar, oke. Tunggu. Terdise. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan itu kita akan membahas bab 5 ya, tentang masuknya agama Islam di Indonesia melalui para tokoh-tokoh agama yang nasional ya. Untuk materi pembelajaran minggu depan yaitu sudah kita masuk ke bab 5 yaitu masuknya ajaran agama Islam di Indonesia melalui tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh dunia ya. Mungkin dari pembelajaran kali ini kita cukup sampai di sini ya. Mari kita sama-sama membacakan doa hamdalah dan doa kafaratul masjid ya. Apa? Ya, marilah kita sama-sama kita membacakan doa kafaratul masjid yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa alhamdulillah birabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.